Dengan mengucapkan Bismillahirrahmanirrahim, upacara akad sumpah profesi tenaga sanitasi lingkungan secara nasional kedua tahun 2021 dimulai. Yang terhormat PLT Kepala Badan PPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Dr. Kirana Pritasari, MKIH. Yang terhormat Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Gigi Ervensyah Sitohang, MEPID. Yang terhormat Ketua Umum Pengurus Pusat HAPLI, Profesor Dr. Haji Ari Sumantri, SKM, MKes. Yang terhormat Sekretaris Jenderal PP HAPLI, Bapak Bambang Lukisworo, SKM. Yang saya hormati Ketua 1, Ketua 2, dan Ketua 3 Pengurus Pusat HAPLI beserta jajarannya. Yang kami muliakan para rohaniwan. Yang saya hormati para tamu undangan yang tidak bisa saya sebutkan satu persatu tanpa mengurangi rasa hormat saya, serta seluruh peserta Sumprov yang berbahagia. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi Selamat pagi, salam sejahtera untuk kita semua. Shalom, Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Saya ucapkan selamat datang di acara upacara angkat sumpah profesi tenaga sanitasi lingkungan secara nasional kedua tahun 2021. Dengan mengucap syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat rahmat yang diberikan sehingga pada hari ini, Sabtu 6 Februari 2021, dapat dilaksanakan secara daring dan luring kegiatan ini. Prosesi ini akan diikuti 888 peserta yang terdiri dari tenaga sanitasi lingkungan. Kegiatan ini dilaksanakan secara virtual menimbang masih berlangsungnya pandemi COVID-19. Disiarkan langsung dari kantor pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia, Gedung Equity Tower, lantai 49, Sudirman Central Business District, Jakarta Pusat. Berikut ini akan saya bacakan susunan acara pada hari ini. Yang pertama, pembukaan. Yang kedua, menyanyikan lagu Indonesia Raya dan Mars HAPLI. Yang ketiga, laporan ketua panitia. Yang keempat, pembacaan berita, pembacaan surat keputusan Ketua Umum PP HAPLI tentang peserta angkat sumpah profesi. Yang kelima, prosesi angkat sumpah. Yang keenam, sambutan Ketua Umum PP HAPLI. Yang ketujuh, sambutan PLT Kepala BPPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Selanjutnya, pemaparan Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia dan diakhiri dengan doa penutup. Hadirin sekalian, untuk mengefektifkan waktu, marilah kita memasuki kegiatan selanjutnya, yaitu mendengarkan dan menyanyikan lagu Indonesia Raya, dilanjutkan dengan Mars HAPLI. Hadirin dimohon berdiri dan tetap mematikan mikrofon selama kegiatan selanjutnya berlangsung.
Hadirin dipersilakan untuk duduk kembali. Acara selanjutnya, pembacaan laporan oleh Ketua Panitia Upacara Angkat Sumpah Profesi Tenaga Sanitasi Lingkungan kepada Kolonel Purnawirawan Wijoko HR, SKM, MKes, MM, saya persilakan menempati tempat yang telah disediakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan selamat pagi semuanya. Yang terhormat Ibu PLT Badan BPSDM MSLI, Ibu Dr. Kirana Pritasari. Yang terhormat Ibu Direktur Kesling, Ibu Turki Fensa Sitohang. Yang terhormat Ketua Umum BPHPLI dan juga segenap Pengurus Pusat BPHPLI. Yang terhormat para Direktur Poltekkes Indonesia, yang terhormat para Ketua Jurusan Besar Lingkungan Poltekkes Kemenkes RI, yang terhormat segenap Ketua Umprov HAPLI Indonesia, yang terhormat para rohaniwan dan juga seluruh peserta upacara Angkat Sumpah Profesi Tenaga sebagai karena atas rahmat dan ridhonya kita dapat menjalankan upacara Angkat Sumpah Profesi TSL ini secara nasional yang kedua kali, yaitu pada tahun 2001, baik secara luring maupun daring. Bapak, Ibu, saudara-saudara sekalian yang saya hormati, perkenankanlah kami melaporkan kegiatan Angkat Sumpah Profesi sebagai berikut. Yang pertama, dasar penyelenggaraan. Dasar penyelenggaraan Angkat Sumpah Profesi ini adalah sesuai dengan Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2018 bahwa dalam melaksanakan tugasnya, tenaga kesehatan harus memiliki persyaratan profesional dan juga administrasi yang memenuhi syarat, yaitu dengan dibuktikan adanya surat tanda registrasi atau STR. Untuk mendapatkan STR ini dibutuhkan beberapa dokumen. Di antaranya adalah surat pernyataan telah mengucapkan sumpah profesi dan juga surat kenyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etik profesi. Penyelenggaraan upacara Angkat Sumpah Profesi ini mengacu juga pada anggaran dasar dan juga anggaran dasar rumah tangga HAPLI pada tanggal 20 November 2020 dan juga dan juga keputusan Ketua Umum BPHPLI nomor 054 tanggal 3 Agustus 2020 tentang pedoman tata upacara Angkat Sumpah Profesi Tenaga Sanitasi. Tujuan diselenggarakannya upacara Angkat Sumpah Profesi ini adalah untuk memfasilitasi dan juga untuk dapat mengatasi berbagai kendala di berbagai wilayah yang terkait dalam penyelenggaraan Angkat Sumpah Profesi bagi anggota HAPLI di masa pandemi COVID-19 ini. Sehingga dengan diselenggarakannya Angkat Sumpah Profesi ini diharapkan TSL yang tergabung dalam organisasi profesi HAPLI mendapatkan kemudahan bukti surat pernyataan telah mengucapkan sumpah profesi dan juga surat pernyataan mematuhi dan melaksanakan ketentuan etika profesi yang dapat digunakan untuk mengurus STR. Waktu dan tempat pelaksanaan. Upacara Angkat Sumpah Profesi TSL ini dilaksanakan secara luring dan daring pada Sabtu 6 Februari 2001 pukul 08 WIB. Untuk pelaksanaan secara luring ini ada di 4 tempat karena menyesuaikan dengan agama dan keyakinan peserta yang disumpah, yaitu di kantor PPHPLI Gedung Eko Tower lantai 49 Jalan SIBD Jakarta. Kemudian ada di Poltekkes Lampung, kemudian juga ada di Bapoltekkes NTB dan di Poltekkes Denpasar Bali. 4.
Komite Hakli nomor skep 072 tanggal 6 Februari 2020 tentang peserta angkat sumpah tenaga dan perlombangan secara nasional tahun 2020, jumlah peserta angkat sumpah adalah 888 orang. Triple 8. Ini adalah merupakan angka yang sangat istimewa. Yang terdiri dari agama Islam 676 orang ataupun 76,4%, Katolik 138 orang atau 20,4%, Kristen 62 orang atau 6,9%, Hindu 13 orang atau 1,4%, dan agama Buddha 1%. Ulangi, 1 orang atau 0,001%. Angka diikuti oleh seluruh provinsi. 5 provinsi yang terdapat jumlah besarnya adalah dalam peserta 138 orang, NTT 101 orang, 54 orang. Kriteria peserta. Penentuan ini mengacu pada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2011 tentang kesehatan, yaitu yang pertama, tenaga kesehatan lingkungan dengan kualifikasi lulusan program pendidikan D3 kesehatan lingkungan, D3 sanitasi, sarjana terapan kesehatan lingkungan, dan sarjana terapan sanitasi lingkungan. 2. Sarjana kesehatan masyarakat atau SKM dengan atau bukan peminatan kesehatan lingkungan, dan sarjana lain yang punya latar belakang pendidikan dasar vokasi D3, D4 Kesling, sanitasi atau sanitasi lingkungan. 3. SKM dengan peminatan Kesling dan juga sarjana kesehatan lingkungan atau SKL yang tidak mempunyai latar belakang dasar pendidikan vokasi D3 atau D4 kesehatan lingkungan, sanitasi dan sanitasi lingkungan, mereka wajib membuat pernyataan kesediaan mengikuti sertifikasi komputasi. Jumlah pendidikan SKM sebanyak 520 orang, D3 sebanyak 220 orang, dan D4 148 orang. Ibu Bapak yang kami hormati, demikian laporan pelaksanaan akad sumpah profesi ini kami sampaikan. Kami segenap panitia telah mempersiapkan upacara akad sumpah profesi ini dengan sebaik-baiknya. Namun apabila ternyata terdapat kekurangan dan juga tidak sempurnaan dalam penyelenggaraan ini, oleh karena itu kami mohon dibukakan pintu maaf yang sebesarnya. Sekian dan terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tenaga sanitasi lingkungan. Mengingat seterusnya. Sumpah janji profesi tenaga sanitasi lingkungan. 8
Himpunan Kesehatan Lingkungan Indonesia, Profesor Sumantri, SKM, MKes. Satu pesan dari dan seterusnya hingga ibadah laksana Islam. Yolanda, peserta beragama Katolik atas nama Rade Selviana Tabun, dan seterusnya hingga Pikarius Dahi, hingga Lucia Lipin Muryani, peserta beragama Kristen Protestan atas nama Pikarius Dahi, dan seterusnya hingga Emma Lakbur Lawal, AMDKL. Sekian pembacaan surat keputusan Ketua Umum PPHKLI tentang peserta angkat sumpah tenaga sanitasi lingkungan. Acara selanjutnya, prosesi pengambilan sumpah janji profesi tenaga sanitasi lingkungan. Pengambilan sumpah janji profesi tenaga sanitasi lingkungan dan penandatanganan sumpah janji profesi kepada para peserta yang mengikuti secara virtual, harap mengikuti pembacaan sumpah dan janji tanpa menyalakan mikrofon demi kondusifnya acara. Kepada Saudara Abdul Rafi Romzi SKM, Saudari Yulita Rahayu SKM, sebagai perwakilan agama Islam dari Provinsi DKI Jakarta, dimohon untuk menempati tempat yang disediakan. Kepada Saudari Heraningsih ST dari perwakilan agama Buddha dari Provinsi NTB, harap menempati posisi yang telah disediakan. Kepada Saudari Luhputu Sri Adiani dan Ida Bagus Ketut Kiri Manwabar, perwakilan agama Hindu dari Provinsi Bali, harap menempati posisi yang telah disediakan. Kepada Saudari Ramauli Agustina SKM dari perwakilan agama Protestan dan Saudari Agustina Herpri SST dari perwakilan agama Katolik dari Provinsi Lampung, harap menempati tempat yang disediakan. Kepada yang saya muliakan, rohaniwan. Kepada rohaniwan Bapak Haji Mat Akhwani, Sarjana Agama, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada rohaniwan I Nyoman Purna SPD MSI sebagai rohaniwan agama Hindu, dipersilakan menempati tempat yang telah disediakan. Kepada rohaniwan Mirsah Wiradharma Sarjana Agama, harap menempati tempat yang telah disediakan dari perwakilan agama Buddha. Kepada rohaniwan Bapak Felikarpus Sarimin, Sarjana Agama dari perwakilan agama Katolik, harap menempati tempat yang telah disediakan. Kepada Pendeta Emmanuel Sarjana Teologi dari perwakilan agama Kristen Protestan, harap menempati posisi yang telah disediakan. Pengambilan sumpah janji profesi oleh Ketua Umum Pengurus Pusat Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia kepada Profesor Dr. Haji Arif Sumantri SKM MKes, dimohon menempati tempat yang telah disediakan. Hadirin peserta angkat sumpah profesi tenaga sanitasi lingkungan Indonesia yang berbahagia, dimohon
untuk berdiri dan mengikuti kegiatan dengan hikmat. Kepada Profesor Dr. Haji Arif Sumantri, saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pada pagi ini kita bersama berhimpun di dalam ruang offline dan ruang online untuk acara angkat sumpah profesi tenaga sanitasi lingkungan. Untuk itu, lafal angkat sumpah janji profesi akan dilapaskan tidak hanya dalam lisan, melekat dalam hati, tapi disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Untuk itu, sebelum saudara mengucapkan sumpah janji profesi, saya ingin bertanya, apakah saudara bersedia mengucapkan sumpah, mengucapkan angkat sumpah janji profesi? Bersedia. Yang di offline bersedia, yang di online insya Allah sesungguhnya juga bersedia. Disumpah janji dengan cara agama apa-apa? Islam. Baik. Bersumpah sebagai profesi apa? Tenaga sanitasi lingkungan. Selanjutnya, saya perlu mengingatkan kepada saudara bahwa angkat sumpah janji yang saudara ucapkan mengandung tanggung jawab kepada Tuhan Yang Maha Esa terhadap bangsa dan negara Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945 serta tanggung jawab terhadap kesehatan masyarakat dan kesejahteraan rakyat. Sumpah janji ini selain disaksikan diri sendiri oleh semua yang hadir baik di offline maupun di online, juga yang penting disadari adalah disaksikan oleh Tuhan Yang Maha Esa, karena Tuhan Maha mengetahui. Manusia hanya mengetahui dari kata dan perbuatan seseorang, tapi Tuhan Yang Maha Esa mengetahui apa yang nampak dan apa yang tersembunyi dalam diri saudara. Dan kepada Tuhan Yang Maha Esa, akhirnya saudara mempertanggungjawabkannya. Saudara peserta angkat sumpah, yang offline maupun yang online, selanjutnya ikutilah apa yang saya ucapkan. Bagi yang beragama Islam, demi Allah saya bersumpah. Demi Allah saya bersumpah. Bagi yang beragama Katolik, Kristen, Protestan, demi Tuhan saya berjanji. Bagi yang beragama Hindu, Om Atah Paramawisesa, saya bersumpah. Bagi yang beragama Buddha, demi Sang Hyang Adi Buddha, saya bersumpah. Baik, kepada peserta angkat sumpah yang offline dan online, selanjutnya mengikuti kata-kata saya. Sebagai tenaga sanitasi lingkungan. Sebagai tenaga sanitasi lingkungan. Saya akan melaksanakan
tugas saya sebaik menurut peraturan yang berlaku dengan penuh tanggung jawab dan kesukaan. Jawab dan saya akan berhati membela dan menghargai tradisi budaya yang saya layan. Tiga. Saya akan mengabdikan ilmu. Saya akan mengabdikan ilmu. Keterampilan saya jujur. Keterampilan saya dengan jujur. Adil sejalan dengan kode profesi saya. Dan adil sejalan dengan kode etik profesi saya. Saya akan menjaga dan menghormati keluar profesi. Saya akan menjaga martabat dan menghormati keluhuran profesi. Terus menerus mengembangkan ilmu kesehatan lingkungan. Mengembangkan ilmu kesehatan lingkungan. Masa nggak suara? Keutuhan dan kesetia kawanan. Dengan teman sejawat profesi lainnya. Dengan teman-teman sejawat dan profesi lainnya dalam melaksanakan tugas. Saya tidak akan membeda-bedakan pangkat. Ini segera kedudukan, golongan, bangsa dan agama. suku bangsa dan agama. Melaksanakan tugas dan atas dasar kemanusiaan. Saya tidak akan menginformasikan. Saya tidak akan menginformasikan kepada siapapun yang kecuali diminta oleh pengadilan untuk keperluan kesehatan. Janji ini saya dengan tubuh kesadaran dengan mempertaruhkan kehormatan saya sebagai tenaga sanitasi lingkungan. Yang beragama semoga memberikan kekuatan kepada yang beragama Hindu. Om Santi 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 Om. Bagi yang beragama Buddha, sadu, sadu, sadu. Sadu, sadu, sadu. Demikian, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Berapa
Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu Muhammadar Rasulullah. Saya bersaksi bahwa dari Allah. Saya bersaksi bahwa Nabi Muhammad adalah Allah. Demi Allah. Bahwasanya saya ikrarkan tadi. Bahwasanya apa yang tadi akan saya dengan semoga Allah memberikan pertolongan kepada saya serta pertolongan kepada saya. Amin. Amin. Yang mana dibaca lagi? Udah habis. Itu aja sudah ulang gitu. Selanjutnya, pengukuran peserta Mati orang nih kok. Macet nih dah. Hati-hati. Mohon maaf. Kali ternyata yang nasi hilang itu. Kok ibu medikia hampir jangan jauh-jauh, malah hilang ibu ke sini ibu baru kelihatan.
untuk saksi di tempat lain menyesuaikan. Diharapkan untuk bersama terlebih dahulu. Di tenaga secara nasional selesai untuk selanjutnya. Saya persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siang, salam sejahtera, salam, om santi santi. Puji syukur kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala. Cuaca yang cerah saat ini di Jakarta, semoga di seluruh Indonesia akan mendapatkan kecerahan pula sebagai bentuk menyambut dari peserta angkat sumpah 800 lebih kurang 850 angkat sumpah peserta profesi tenaga sanitasi lingkungan dapat dilakukan hari ini. Salam hormat teratur awal kepada Ibu Kepala Badan BPSDM PLT, Ibu Dr. Kirana. Dan alhamdulillah berkenan hadir di tengah-tengah ruang maya dalam jadwal yang tentu sangat padat. Demikian pula kami menyampaikan rasa terima kasih kepada Ibu Direktur Kesehatan Lingkungan yang berkenan hadir di tengah-tengah kita sebagai sebuah support hadirnya tenaga-tenaga register yang kelak akan mempunyai STR dari tenaga sanitasi lingkungan. Demikian pula kami menyampaikan terima kasih kehadiran dari para ketua jurusan yang ada di Poltekkes dan juga yang ada di institusi pendidikan yang pada saat ini memberikan kesempatan untuk bersama mengikuti calon peserta angkat sumpah. Terima kasih kepada seluruh ketua pengurus provinsi yang berkenan hadir untuk menyaksikan sebuah prosesi yang menjadi bagian dari proses ketentuan tenaga kesehatan. Setelah selesai, mereka akan mendapatkan pengakuan di Negara Kesatuan Republik Indonesia sesuai Undang-Undang 36/2014 untuk memperoleh surat izin kerja dari hasil pengangkatan sumpah untuk terbitnya STR, dan berharap STR yang bermuara dari vokasi dan profesi juga akan mempunyai lintasan mekanisme yang diatur dalam ketentuan bagi mereka yang tulus dan sudah ikut bekerja dalam tugas dan fungsi yang berada pada bidang tenaga sanitasi lingkungan untuk memperoleh kualifikasi, kompetensi, profesi tenaga sanitasi lingkungan. Bapak
Bapak dan Ibu seluruh peserta angkat sumpah yang saya hormati. Suasana angkat sumpah yang kedua ini mempunyai makna yang sangat begitu universal. Yang pertama adalah lintasan pandemi COVID yang hampir menyertai 1 tahun di dalam kehidupan kita dan juga global. Sehingga dalam lintasan pandemi inilah ada satu dharma bakti bagi tenaga kesehatan, khususnya tenaga sanitasi lingkungan. Selain kegiatan vaksinasi, kita dituntut untuk bisa mensukseskan. Sekaligus kita ditunggu apa yang menjadi kontribusi dalam proses kegiatan vaksinasi, khususnya adalah bagaimana fungsi daripada tenaga sanitasi lingkungan mempunyai satu bentuk manfaat dan dirasakan memiliki satu fungsi yang bermanfaat pula bagi masyarakat. Khususnya adalah bagaimana mengamankan vaksin yang ada di daerah terpencil perbatasan kepulauan. Selain cold chain system, juga adalah pengelolaan hasil dari akhir kegiatannya pada pengelolaan limbah. Untuk itulah, selain dari pengelolaan limbah, tentu masih banyak yang bisa menjadi pintu masuk tenaga sanitasi lingkungan, yaitu apa yang akan menjadi pasca kegiatan vaksinasi ini adalah memberikan konstruksi masyarakat untuk memiliki positif terhadap keberlanjutan pencegahan yang utama, yaitu perilaku hidup sehat saniter. Untuk itulah, intervensi kesehatan lingkungan menjadi dasar benteng yang akan melekatkan pada masyarakat dengan lingkungan. Sehingga hari ini, dengan adanya angkat sumpah ini, kebahagiaan bagi organisasi profesi, baik di tingkat provinsi, kabupaten, kota, khususnya, dan juga kebanggaan bagi pengurus pusat, karena telah terbitnya satu bentuk gelap yang menjadi terang dalam hal registrasi yang terdata di dalam Konsil Tenaga Kesehatan Indonesia. Dan untuk itulah, bagi yang sudah terdata, yang sudah terregistrasi, tugas kita bagi organisasi profesi menjadi wasilah, menjadi mediasi, agar mereka bisa mempunyai kelangsungan yang tidak hanya sekedar STR, tapi mereka bisa berfungsi di dalam didaya gunakan, ikut ambil bagian dalam pembangunan nasional. STR yang mereka dapatkan benar-benar dijemput sebagai putra-putri yang dimanfaatkan oleh bangsa dan negara. Bagi yang sudah mempunyai STR juga dimanfaatkan keberlanjutan daripada fungsi kompetensi ini mempunyai satu bentuk inisiasi dan inovasi apa yang bisa dimanfaatkan dan bermanfaat bagi masyarakat. Saya yakin banyak nanti arahan dan pesan dari Ibu Kirana sebagai Kepala Badan BPSDM yang tentu tenaga kesehatan adalah satu bentuk upaya yang terdepan khususnya di Posyankes maupun di Puskesmas. Saya yakin Ibu Direktur Kesling juga begitu sangat perhatian dalam hal bagaimana mendistribusikan tenaga sanitasi lingkungan yang kita mempunyai satu bentuk harapan untuk bisa melihat bagaimana distribusi tersebut merata dan juga melekat di setiap desa sebagai sebuah ikon yang memberikan sebuah semangat satu desa, satu sanitarian. Semoga angkat sumpah ini menjadi momentum yang bukan sebagai ritual daripada profesi, tapi menjadi sebuah awal yang memberikan kepada kita, baik kepada tenaga sanitasi lingkungan, baik kepada organisasi profesi, baik kepada stakeholder dan pengampu, adalah pemberdayaan tenaga, baik dari sisi pendayagunaan dan pengembangannya. Mudah-mudahan dari angkat sumpah ini menjadikan momentum data awal tentang tenaga sanitarian, baik yang akan
maupun yang akan bekerja. Dan saya berharap arahan dan sekaligus juga memberikan sambutan untuk tenaga sanitasi lingkungan yang saat ini telah mendapatkan angkat sumpah yang secara sah sudah bisa terregister di dalam proses yang menjadi ketentuan dalam PP 67 2019 pengelolaan tenaga kesehatan. Selanjutnya, kami juga mohon berkenan kepada Ibu Kepala Badan BPSDM untuk memberikan satu sambutan, sekaligus membuka, sekaligus juga arahan yang bisa menjadikan kami pegangan. Terima kasih, dan juga kepada Ibu Direktur juga kami apresiasi karena semangat dan supportnya menjadi atensi bagi tenaga sanitasi lingkungan sanitarian untuk bekerja sampai di tingkat yang paling terdepan pada puskesmas dan pos pelayanan kesehatan. Demikian, billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disediakan. Kepala Badan BPSDM Kementerian Kesehatan Republik Indonesia. Saya silakan. Tunggu sebentar, nampaknya ada teknis dari Ibu Kirana. Dr. Kirana Pritasari, silakan. Izin, mohon maaf, Ibu PLT, mohon bantuan oleh host berkenan di unmute, karena beliau tidak bisa unmute sendiri. Ya, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, salam sejahtera bagi kita semua. Yang terhormat Ketua Umum PPHKLI, Profesor Arif Sumanto. Yang terhormat Sekjen PPHKLI, Bapak Bambang Lukisworo, dan seluruh jajaran pengurus HKLI di tingkat pusat maupun daerah, Direktur Kesehatan Lingkungan, para ahli kesehatan lingkungan yang baru saja mengangkat sumpah profesi, dan seluruh hadirin sekalian. Marilah kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala atas segala nikmat, rahmat, dan karunia-Nya yang telah dilimpahkan kepada kita semua, sehingga kita berkesempatan untuk bertemu pada hari yang membahagiakan pada acara angkat sumpah profesi ahli kesehatan lingkungan pada pagi hari ini. Pada kesempatan ini saya menyampaikan selamat
kepada para ahli kesehatan lingkungan yang baru saja mengangkat sumpah profesi, yang telah memberikan janji dan komitmen untuk menyelenggarakan tugas keprofesian tenaga sanitasi lingkungan dengan profesional. Dengan tekad dan janji saudara-saudara, insya Allah akan terbuka jalan dan kesempatan untuk maju dan sukses dalam mendarbaktikan keahlian dan ilmu yang saudara miliki kepada bangsa dan negara. Bapak dan Ibu sekalian yang saya hormati, kami menyampaikan terima kasih kepada seluruh ahli kesehatan lingkungan atas sumbangsih dan kerja kerasnya selama pandemi ini. Saudara-saudara sekalian bekerja langsung berhadapan dengan masyarakat yang terpapar langsung COVID-19 ataupun dalam memberikan edukasi kepada masyarakat, menyiapkan fasilitas pelayanan kesehatan kita, memperhatikan pencegahan infeksi, pengelolaan limbah medis ataupun non-medis, dan juga sekaligus menjadi edukator kepada masyarakat. Kami menyampaikan turut berduka cita atas meninggalnya sejawat kita selama masa pandemi ini. Dan secara khusus kepada almarhum Capri Sandika Sitepu, ahli kesehatan lingkungan yang berasal dari Sumatera Utara, alumni Poltekkes Medan, yang gugur saat bertugas di Rumah Sakit Darurat Wisma Atlet karena kecelakaan kerja. Terima kasih dan apresiasi setinggi-tingginya. Semoga Tuhan Yang Maha Kuasa membalas kebaikan Bapak dan Ibu sekalian. Hadirin sekalian, sebelum saya menyampaikan beberapa hal mengenai vaksinasi COVID-19, saya ingin menyampaikan informasi sebagai pengingat kita semua bahwa pandemi COVID-19 masih terus terjadi di dunia ini, termasuk di wilayah negara kita. Kasus secara global tercatat lebih dari 103.900.000. Di Indonesia menyumbangkan sekitar 1% atau tercatat kemarin sebesar 1,13 juta yang sudah konfirmasi positif COVID-19. Case fatality rate di Indonesia masih lebih tinggi dibandingkan case fatality rate di tingkat global. Ini menjadi peringatan bagi kita semua bahwa kita harus lebih kuat lagi di dalam mengendalikan pandemi ini, agar pelayanan kesehatan kita, agar rumah sakit kita tidak kolaps menghadapi tingginya kasus yang harus dirawat di rumah sakit. Pandemi COVID-19 membawa perubahan di segala aspek kehidupan kita. Untuk itu kita harus membiasakan diri dengan kehidupan yang baru, dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat, baik itu di keluarga kita maupun di tempat kerja kita, ataupun saat kita melakukan aktivitas sosial dalam kehidupan kita. Protokol kesehatan menerapkan 3M, mencuci tangan pakai sabun, selalu memakai masker, menjaga jarak, menghindari kerumunan, serta menerapkan perilaku hidup bersih dan sehat harus kita terapkan. Kita harus mengajak masyarakat agar lebih patuh lagi di dalam melaksanakan protokol kesehatan ini. Karena ini menjadi bagian dari strategi kita untuk mengendalikan COVID-19. Saat ini pemerintah telah memulai vaksinasi COVID-19 sebagai bagian dari intervensi pengendalian COVID-19 yang bertujuan untuk meningkatkan kekebalan di tingkat individu dan juga di tingkat masyarakat
agar bisa menurunkan kesakitan dan kematian akibat COVID-19. Untuk melindungi masyarakat dari COVID-19, pemerintah telah menyediakan vaksin yang telah mendapat izin dari Badan POM dan telah mendapat sertifikasi halal dari Majelis Ulama Indonesia. Sehingga insya Allah ini aman dan halal untuk diberikan kepada masyarakat. Vaksinasi telah dimulai, di mana Bapak Presiden menjadi warga negara Indonesia pertama yang telah menerima suntikan vaksin COVID-19. Selanjutnya adalah vaksinasi kepada para tenaga kesehatan, SDM kesehatan, yang menjadi tulang punggung di dalam pengendalian COVID-19. Untuk bisa mencapai herd immunity, maka vaksinasi harus dilakukan kepada 70% populasi penduduk Indonesia. Yang ini berarti sebesar 181,5 juta penduduk Indonesia harus mendapatkan vaksinasi. Ini suatu kerja besar yang tidak mungkin berhasil tanpa dukungan kita semua, baik pemerintah, organisasi profesi, masyarakat, dunia usaha, media, maupun akademisi. Ini suatu tugas besar agar kita bisa mengendalikan pandemi ini, agar kita bisa kembali dalam kehidupan yang lebih baik, sehingga kehidupan sosial ekonomi lebih baik, sehingga pembangunan bisa kita jalankan dengan lebih efektif. Saat ini adalah tahap pertama vaksinasi kepada para tenaga kesehatan ataupun SDM kesehatan. Sasarannya sekitar 1,5 juta petugas kesehatan. Saat ini kita belum berhasil menyelesaikan tugas untuk vaksinasi kepada tenaga kesehatan ini. Kita baru mencapai sekitar 49%. Masih separuh lagi dari tenaga kesehatan yang harus divaksinasi dan diharapkan ini bisa kita selesaikan pada akhir Februari ini. Selanjutnya, tahap berikutnya adalah vaksinasi kepada petugas layanan publik. Petugas yang bekerja berinteraksi langsung kepada masyarakat, baik itu PNS ataupun non-PNS, yang bekerja di berbagai sektor, di sektor pendidikan, di sektor transportasi, di sektor keamanan, pertahanan, TNI, Polri misalnya. Maaf. Para petugas layanan publik ini harus kita jangkau karena mereka memberikan pelayanan langsung kepada masyarakat. Petugas kesehatan sebagai sasaran pertama pada vaksinasi COVID-19 ini, karena mereka adalah tulang punggung di dalam pengendalian pandemi ini. Karena mereka memiliki risiko yang lebih tinggi untuk terpapar, karena memberikan pelayanan langsung kepada para pasien dan juga berinteraksi langsung kepada masyarakat saat melakukan upaya-upaya pengendalian pandemi ini. Sehingga kami mengharapkan seluruh tenaga kesehatan memberikan dukungan di dalam pelaksanaan vaksinasi tenaga kesehatan ini. Informasi tidak benar, hoax, banyak beredar. Para sejawat sekalian, apabila ada keraguan, jangan percaya begitu saja terhadap informasi yang diterima,
tapi carilah informasi kepada para petugas yang telah dilatih atau para ahli yang telah memiliki kompetensi untuk menjelaskan mengenai vaksin COVID-19 ini. Sehingga para tenaga kesehatan dengan pemahaman yang tinggi bersedia divaksinasi dan selanjutnya nanti akan menjadi edukator, menjadi pemberi informasi kepada masyarakat yang lain. Petugas kesehatan yang telah divaksinasi akan menjadi role model bagi masyarakat luas di dalam pelaksanaan vaksinasi selanjutnya. Saat ini, lebih dari 13.000 fasilitas layanan kesehatan telah disiapkan menjadi tempat penyelenggara vaksinasi COVID-19. 13.000 fasilitas pelayanan kesehatan ini telah diverifikasi kesiapannya, baik kesiapan SDM, kesiapan sarana prasarana, cold chain-nya, dan juga kesiapan dalam pelaksanaan vaksinasi. Petugas pelaksana vaksinasi atau vaksinator terus akan ditambah dengan berbagai pelatihan dengan target minimal pada bulan Maret nanti kita akan memiliki lebih dari 83.000 vaksinator yang telah dilatih di seluruh Indonesia. Di mana posisi peran para ahli tenaga dan lingkungan dalam pelaksanaan vaksinasi ini? Peran saudara-saudara sangatlah besar. Seperti juga saat pandemi, peran saudara sangat besar di dalam upaya pencegahan, pengendalian infeksi, di dalam penyiapan sarana prasarana, di dalam pencegahan terhadap bahaya dari limbah yang dihasilkan, baik limbah medis ataupun limbah non-medis. Jadi peran saudara-saudara saat nanti pelaksanaan vaksinasi sangatlah besar. Kita tidak ingin pelaksanaan vaksinasi terganggu, terhambat karena pengelolaan limbah medis yang kurang baik. Para sejawat sekalian, para ahli tenaga kesehatan lingkungan, khususnya bagi para tenaga kesehatan lingkungan yang baru saja angkat sumpah profesi. Peran saudara sangat dibutuhkan di dalam pengendalian pandemi ini, sehingga jangan ragu-ragu untuk terlibat langsung di bawah pembinaan organisasi profesi. Kami yakin para sejawat sekalian akan bisa mendharmabaktikan keahlian saudara kepada masyarakat. Pemerintah masih sangat membutuhkan tenaga saudara-saudara. Saat ini banyak relawan yang bekerja baik di rumah sakit ataupun di fasilitas pelayanan kesehatan, rumah sakit lapangan ataupun wisma karantina yang membutuhkan dharma bakti saudara. Selain itu, di dalam masa pandemi, kita juga harus menjaga agar pelayanan kesehatan esensial masih terus berlangsung, masih bisa diakses oleh masyarakat. Sehingga selain terlibat langsung dalam pengendalian pandemi, kita tetap harus bisa menjalankan program-program yang selama ini telah direncanakan untuk meningkatkan kualitas kesehatan lingkungan kita, menyediakan akses sanitasi, merupakan program prioritas yang harus tetap kita laksanakan, walaupun kita berada di situasi pandemi ini. Terima kasih atas dukungan Hakli selama ini. Mudah-mudahan dengan berbagai kegiatan yang dilaksanakan, selain kegiatan yang bersifat seremoni ataupun berupa wisuda, angkat janji, sumpah profesi, tetapi banyak kegiatan dari Hakli berupa seminar, webinar, pelatihan-pelatihan, ini akan meningkatkan
knowledge dan juga keterampilan seluruh anggota HAKLI. Terima kasih atas dukungannya selama ini. Terus semangat untuk bekerja, untuk menerima baktikan kepada bangsa di saat pandemi ini. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sambutannya. Selanjutnya, Direktur Kesehatan Republik Indonesia, Ibu Dr. Gigi Elvensya Sitohang, MEP, saya persilakan untuk memaparkan. Baik, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang kami hormati Ibu Staf Ahli Menteri Bidang Desentralisasi yang juga sebagai PLT Badan PPSDM Kesehatan, Kementerian Kesehatan, Ketua Umum PP HAKLI, Dewan Penasehat dan para pengurus HAKLI di seluruh Indonesia dan seluruh tenaga sanitasi lingkungan yang khususnya pada hari ini diangkat sumpah profesinya. Dan Bapak Ibu peserta pertemuan sekalian, pada pagi hari ini tentu adalah hari yang spesial dan hari yang luar biasa buat kita untuk bisa berdiskusi, bisa menyampaikan berbagai hal seperti apa daya dukung daripada tenaga sanitasi lingkungan pada program intervensi kesehatan lingkungan untuk Indonesia bisa terwujud menjadi Indonesia yang kuat dan yang sehat tentunya. Slide berikutnya. Slide-nya boleh dijalankan. Ya, slide-nya. Silakan slide-nya. Ya, bisa lanjut. Ya, sebagai pendahuluan tentunya saya akan menyampaikan arahan dari kebijakan pembangunan kesehatan sesuai RPJMN 2020-2024, yaitu meningkatkan akses dan mutu pelayanan kesehatan menuju cakupan kesehatan semesta dengan penekanan pada penguatan pelayanan kesehatan dasar atau primary health care dengan mendorong peningkatan upaya promotif dan preventif didukung dengan inovasi dan pemanfaatan teknologi. Dengan strategi tentunya adalah peningkatan kesehatan ibu, anak, keluarga berencana dan kesehatan reproduksi, percepatan perbaikan gizi masyarakat, peningkatan pengendalian penyakit, pembudayaan germas, gerakan masyarakat hidup sehat, peningkatan sistem kesehatan dan pengawasan obat dan makanan, dan dicapai melalui pendekatan keluarga, pencapaian standar pelayanan minimal, dan gerakan masyarakat hidup sehat. Slide berikutnya. Ya, visi pembangunan negara kita tahu bagaimana terwujudnya Indonesia maju dan berdaulat, mandiri dan berkepribadian berlandaskan gotong royong. Dan salah satu misi terkait dengan kesehatan adalah peningkatan kualitas manusia Indonesia. Dari 7 agenda pembangunan salah satunya terkait dengan misi peningkatan kualitas manusia Indonesia adalah meningkatkan sumber daya manusia yang berkualitas dan berdaya saing. Slide. Ada 4 strategi dalam pembudayaan gerakan masyarakat hidup sehat adalah kawasan sehat, antara lain kabupaten kota sehat, pasar sehat, dan lain-lain. Kemudian lingkungan yang mendorong aktivitas fisik melalui penyediaan ruang terbuka publik, transportasi massal, penurunan polusi udara, kemudian perubahan perilaku melalui promosi pemberdayaan masyarakat dan penggerakan masyarakat madani untuk hidup sehat. Kemudian regulasi yang dibutuhkan, dan tentu terakhir adalah pangan sehat. Slide berikutnya. Ya, selanjutnya adalah isu kesehatan lingkungan, di mana isu atau masalah kesehatan lingkungan prioritas yang dihadapi negara kita adalah masalah cakupan air minum dan sanitasi aman yang masih rendah. Isu keamanan pangan yang menjadi tantangan adalah munculnya kasus-kasus seperti
barangkali belum hilang dari ingatan kita, ada beras yang disinyalir terbuat dari plastik, masalah kasus impor buah-buahan yang mengandung bakteri berbahaya, kemudian kasus telur yang tercemar dioksin, serta laporan terjadinya kasus-kasus keracunan makanan di berbagai lokasi. Kemudian masalah pencemaran udara baik di dalam ruangan atau indoor maupun di luar ruangan atau outdoor. Kemudian masalah kebakaran hutan, pencemaran tanah dan pencemaran kawasan. Kemudian isu lainnya adalah isu pencemaran sampah, limbah berbahaya, limbah medis, pencemaran radiasi baru-baru ini terjadi di Serpong, juga serta masalah kedaruratan lingkungan dan bencana yang memang juga masih kita jalani, kita hadapi saat ini. Slide berikutnya. Ya, negara kita memiliki masalah, di sisi lain negara kita memiliki masalah stunting yang harus diselesaikan. Tantangan percepatan penurunan stunting adalah bagaimana pemerintah bersama-sama dengan stakeholders lain menurunkan stunting tentunya dari target 2020 sampai tahun 2024 nantinya menjadi 14%. Dan ini juga menjadi tantangan yang tentu juga diharapkan adalah lebih kurang daripada itu. Kemudian kesehatan lingkungan tentu mempunyai peran di sana yang cukup besar sesuai dengan kalau kita lihat, kita kembali ke teori Bloom, HL Bloom, bahwa 40% untuk mendapatkan ataupun faktor untuk mendapatkan derajat kesehatan itu dipengaruhi oleh faktor lingkungan, dan jika bersama-sama upaya tersebut dilakukan dengan perubahan perilaku itu juga akan menjadi lebih besar daya ungkitnya, bisa mencapai 70%. Dan upaya kesehatan lingkungan itu termasuk upaya yang sensitif dalam penanganan masalah stunting, antara lain dicapai dengan peningkatan upaya penyediaan air bersih dan sanitasi dasar. Slide berikutnya. Ini adalah indikator program kesehatan lingkungan tahun 2020-2024 yang tertuang di dalam RPJMN dan Renstra Kementerian Kesehatan. Bahwa indikator kesehatan lingkungan dalam RPJMN meliputi 5 indikator. Ada persentase desa kelurahan stop buang air besar sembarangan, kemudian jumlah kabupaten kota dengan target 420 tahun 2024, kemudian persentase sarana air minum yang diawasi kualitas air minumnya sesuai standar, kemudian jumlah fasilitas pelayanan kesehatan yang melaksanakan pengelolaan limbah medis sesuai standar, kemudian persentase tempat pengelolaan pangan yang memenuhi syarat sesuai standar. Dan indikator dalam Renstra itu ada 6 indikator, yaitu indikator RPJMN ditambah persentase tempat dan fasilitas umum yang dilakukan pengawasan sesuai dengan standar. Tentu kita tahu siapa yang akan melakukan ini semuanya. Kalau bukan kita semua sebagai komunitas tenaga sanitasi lingkungan. Itu perlu kami sampaikan tadi karena memang ini menjadi tanggung jawab kita bersama bagaimana kita bisa mencapai target-target yang kita sepakati sebagai indikator di RPJMN dan Renstra ini. Slide berikutnya. Ya, sebagai dasar hukum pelaksanaan upaya kesehatan lingkungan, kita tahu ada Undang-Undang Nomor 36 Tahun 2009 tentang kesehatan. Pasal 4 menyatakan bahwa setiap orang berhak atas kesehatan. Pasal 6 mengatakan setiap orang berhak mendapatkan lingkungan yang sehat bagi pencapaian derajat kesehatan. Serta pasal 162 dinyatakan bahwa upaya kesehatan lingkungan ditujukan untuk mewujudkan kualitas lingkungan yang sehat, baik fisik, kimia, biologi, maupun sosial yang memungkinkan setiap orang mencapai derajat kesehatan yang setinggi-tingginya. Slide berikutnya. Ya, penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan juga telah diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2014 tentang kesehatan lingkungan. Meliputi upaya penyehatan media lingkungan. Kita tahu media lingkungan itu ada air, pangan, tanah, udara, dan sarana dan bangunan. Kemudian tentu dalam semua media itu harus dilakukan upaya penyehatannya. Dan upaya pengendalian vektor dan binatang pembawa penyakit juga adalah upaya pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, radiasi, dan pestisida. Slide berikutnya. Ya, penyelenggaraan pelayanan kesehatan lingkungan di ujung tombak atau di puskesmas itu mengacu pada Permenkes nomor 13 tahun 2015 bahwa setiap puskesmas
wajib menyelenggarakan pelayanan kesehatan lingkungan yang mana itu masuk di dalam pelayanan esensial. Yang tadi Ibu Staf Ahli Menteri mengatakan bahwa pelayanan esensial juga di era pandemi ini tetap harus dikerjakan, dilaksanakan, tentu dengan melaksanakannya tentu dengan tetap menggunakan protokol kesehatan, dengan tetap mematuhi protokol kesehatan. Dan kenapa? Karena perlu menjamin keberlanjutan daripada penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan di Puskesmas, karena ini juga merupakan salah satu syarat daripada akreditasi Puskesmas, tentu tidak sampai putus dan perlu dilanjutkan, di mana penyelenggaraan upaya kesehatan lingkungan telah menjadi salah satu unsur daripada akreditasi Puskesmas, khususnya Puskesmas pelayanan kesehatan tingkat pertama. Dan penyelenggaraan kesehatan lingkungan di Puskesmas itu secara paripurna dia meliputi 3 kegiatan, yaitu kegiatan konseling, kegiatan inspeksi kesehatan lingkungan, dan dilanjutkan dengan intervensi kesehatan lingkungan. Slide berikutnya. Ya, kita masuk dalam topik yang menarik barangkali untuk hari ini. Sebenarnya apa sih daya dukung tenaga sanitasi lingkungan pada intervensi kesehatan lingkungan ini? Dalam rancangan Permenpan RB mengenai jabatan fungsional tenaga sanitasi lingkungan dinyatakan bahwa pejabat fungsional tenaga sanitasi lingkungan yang selanjutnya disebut dengan tenaga sanitasi lingkungan atau TSL adalah PNS, pegawai negeri sipil, yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melaksanakan upaya kesehatan lingkungan sesuai dengan tugas dan kewenangannya berdasarkan peraturan yang berlaku. Selanjutnya, tugas dari jabatan fungsional tenaga sanitasi lingkungan adalah melakukan pelayanan kesehatan lingkungan seperti yang kami uraikan di atas, melalui upaya penyehatan media lingkungan, pengamanan limbah, sampah, zat kimia berbahaya, pestisida dan radiasi, pengendalian faktor risiko lingkungan, vektor dan binatang pembawa penyakit, dan juga penyelenggaraan kesehatan lingkungan dalam keadaan tertentu, serta manajemen kesehatan lingkungan. Cukup banyak yang tentunya ini perlu dipelajari di Permenpan yang sudah ada. Slide berikutnya. Tentu daya dukung tenaga kesehatan lingkungan, sanitasi lingkungan mempunyai potensi yang cukup besar. Dan kalau kita lihat berapa banyak sebenarnya tenaga sanitasi lingkungan yang sudah ada di Indonesia. Paling tidak per November 2020 di seluruh Indonesia hanya ada, kalimatnya hanya ada atau sudah ada, hanya ada 11.488. Kenapa saya menyampaikan hanya ada? Karena memang kita mengurusi seluruh Indonesia, apakah bisa kita bayangkan dengan jumlah 11.488 ini apakah cukup untuk melaksanakan semua peran-peran yang tadi untuk yang kami sampaikan untuk mewujudkan derajat kesehatan masyarakat di Indonesia. Tentu masih perlu upaya lagi bagaimana kita menambah dan mengajak teman-teman yang lain untuk ikut bersama-sama menyelesaikan permasalahan kesehatan lingkungan yang ada di negara kita ini. Jumlah ini tentu masih belum termasuk dari tenaga sanitasi lingkungan yang baru-baru saja adanya proses penyesuaian dari deeselonisasi, eselon 3 dan 4 yang telah dilaksanakan pada bulan Desember 2020. Namun tentu bisa kita bayangkan jumlah itu juga masih belum cukup memadai dibandingkan rasio yang memang sudah ditetapkan perbandingan untuk melayani setiap masyarakat. Slide berikutnya. Intervensi kesehatan lingkungan dalam penanganan stunting telah dilaksanakan sejak tahun 2018, yaitu dilaksanakan pada 250 desa dan 59 kabupaten kota di 22 provinsi. Dan tentu kegiatan ini, intervensi kesehatan lingkungan ini perlu dilanjutkan. Dan memang pada tahun 2018 dilanjutkan pada tahun 2019, juga dilanjutkan pada tahun 2020, yang pada tahun 2021 juga kita lanjutkan. Nanti slide berikutnya akan menjelaskan upaya-upaya yang akan kita lanjutkan, intervensi-intervensi kesehatan lingkungan yang akan kita lanjutkan pada tahun 2021 ini. Kemudian slide berikutnya, pada tahun 2020, intervensi kesehatan lingkungan juga dilanjutkan pada 260 desa, 40 pondok pesantren, dan 30 desa daerah sulit. Barangkali kita semua juga berperan di sini
beberapa waktu yang lalu, dan terima kasih untuk peran Hakli juga membantu melakukan fasilitasi di daerah-daerah, di desa, juga di pondok pesantren. Slide berikutnya. Pada tahun ini 2021 direncanakan pelaksanaan intervensi kesehatan lingkungan yang jumlahnya cukup fantastis, cukup meningkat tajam, itu sampai 1.100 desa yang merupakan desa berbentuk padat karya tunai desa dengan kriteria adalah pelaksanaan STBM dengan diintegrasikan dengan TBC. Kemudian 400 pontren, pondok pesantren yang merupakan PKTD, pontren, dan TBC. Kemudian 150 desa yang merupakan PKTD di daerah sulit. Dan nanti daerah sulit ini juga ada TTG air dan TTG sanitasi higien. Itu kegiatan ke depan yang menjadi tantangan kita, yang tentunya perlu kita keroyok bersama, yang tentu juga kami sangat mengharapkan bagaimana peran Hakli di sini, peran teman-teman sanitasi lingkungan yang khususnya saat ini sudah diambil sumpah profesinya sebagai tenaga sanitasi lingkungan. Slide berikutnya. Slide ini menunjukkan beberapa contoh opsi pembangunan sanitasi lingkungan pada intervensi kesehatan lingkungan yang dituangkan dalam Rencana Kerja Masyarakat atau RKM, antara lain pembuatan tangki septik untuk daerah daratan, untuk daerah pasang surut, dan daerah yang berada di aliran sungai. Tentu sangat berbeda-beda, oleh karena itu teknologi tepat guna dari teman-teman sekalian sanitarian dan juga dari institusi BBTKL bekerja sama dengan BBTKL dan teman-teman lainnya tentu sangat diharapkan untuk adanya intervensi-intervensi TTG yang menyesuaikan dengan kondisi-kondisi di lapangan, dengan kesulitan air dan sebagainya. Slide berikutnya. Ini menunjukkan pelaksanaan intervensi kesehatan lingkungan terkait dengan kejadian bencana gempa bumi, baik itu dulu di NTB dan juga yang saat ini masih dilakukan, belum bisa dilakukan pemicuan untuk intervensi kesehatan lingkungan di teman-teman kita di Sulawesi Barat, karena memang masih cukup sensitif untuk mengajak mereka karena mereka masih dalam pengungsian, tapi dalam waktu dekat sudah direncanakan untuk melakukan bagaimana pemicuan intervensi kesehatan lingkungan ini juga dilakukan di Sulawesi Barat. Ini adalah pada waktu NTB ini adalah melalui pembangunan sarana sanitasi dan juga cuci tangan pakai sabun. Slide berikutnya. Ya, kompetensi tenaga sanitasi lingkungan di Fasiankes, di FKTP, baik itu di puskesmas, di klinik, di praktek dokter, dan di Fasiankes rujukan rumah sakit. Ini diharapkan sekali bahwa tenaga sanitasi lingkungan itu bisa berkolaborasi dan berkoordinasi dengan tenaga kesehatan lain dalam melaksanakan upaya promotif, preventif, dan rehabilitatif tentunya. Slide berikutnya. Dan kita tahu peranan harapan kita adalah bahwa sanitasi lingkungan ini sangat potensial dan telah dibuktikan sebenarnya di berbagai wilayah. Namun kualitasnya tetap harus dipertahankan dan ditingkatkan dalam meningkatkan derajat kesehatan masyarakat dengan menyelenggarakan pembangunan berwawasan kesehatan dan mendorong masyarakat hidup sehat dan sejahtera. Harapan kita bahwa tenaga sanitasi lingkungan ini dapat menjadi motor penggerak sebagai prime mover, sebagai agent of change, dan pengelola program yang profesional tentunya. Dalam melakukan identifikasi faktor kesehatan lingkungan, melakukan upaya pencegahan, perlindungan, melakukan edukasi, dan tentunya dapat mengembangkan kebijakan-kebijakan yang berbasis data atau evidence. Slide berikutnya. Slide ini menunjukkan dukungan TSL atau Hakli dalam pelaksanaan intervensi pencegahan COVID-19 yang bekerja sama dengan Direktorat Kesling. Antara lain di Bekasi melakukan pembuatan sarana cuci tangan pakai sabun dan pembuatan masker, kemudian di Sukabumi melakukan pembuatan sabun dan pembuatan sarana CTPS dan desinfeksi tempat fasilitas umum. Dan lain-lain tentu yang tidak terakomodir di dalam slide ini. Slide berikutnya. Slide. Oh ya, ini tadi yang ada di Ambon ya. Slide ini menunjukkan TSL, dukungan TSL atau Hakli dalam pelaksanaan intervensi
pencegahan COVID-19 bekerjasama dengan Kesling juga, itu di Goa Sulsel melakukan pendampingan fasilitator dan pembuatan CTPS, juga di Kota Ambon melakukan pendampingan partisipatori dan desinfeksi tempat fasilitas umum. Ini juga menunjukkan kegiatan kolaborasi TSL dengan sektor lain, dengan Dinas Sosial, Persakmi, dan Badan Penanggulangan Bencana Daerah yang untuk melakukan desinfeksi. Slide berikutnya. Ya, ini menyampaikan contoh-contoh daripada kegiatan penularan COVID-19, pencegahan penularan COVID-19 yang tahun 2020 di mana TSL atau Hakli ini juga terlibat dalam pelaksanaan kegiatan. Kegiatan-kegiatan yang dimaksud antara lain kegiatan desinfeksi dan CTPS di tempat-tempat umum dan pemukiman. Mungkin tidak kami bacakan, ini cukup banyak bahwa ada tempat dan transportasi publik, ada pasar rakyat, ada restoran dan rumah makan, sekolah, madrasah, masjid, tempat publik, dan juga ada kemarin itu di DPRD, juga di lapas, kantor Polres dan sebagainya. Slide berikutnya. Ya, ini contoh kegiatan pencegahan penularan COVID-19 tahun 2020 melalui kemitraan dengan organisasi profesi dalam hal ini Hakli, juga BBTKL, BUMN dan swasta, dan kemitraan dengan Hakli pusat khususnya ada di 23 provinsi dan 18 kabupaten kota, dan tentunya juga ada karena ada BUMN di sini ada kemitraan dengan Kalbe Farma, BNI 46 dan juga PD Pasar Jaya. Artinya kita memang menggerakkan semua komponen masyarakat untuk bisa peduli terhadap kesehatan lingkungan ini. Slide berikutnya. Ya, ini adalah yang tadi yang kami sampaikan adalah yang sudah dilakukan. Yang berikutnya ini adalah rencana kerjasama pelaksanaan kegiatan percepatan 5 pilar STBM yang terbelakangi dengan adanya target roadmap sanitasi, yaitu 50% total 5 pilar STBM itu di tahun 2024 menuju 100% total 5 pilar STBM tahun 2030. Harapannya dengan semua upaya yang kita lakukan dan kerjasama kita ini bisa dicapai. Dan target tersebut selaras dengan target SDGs dan RPJMN. Dan target tersebut diperoleh berdasarkan analisa kekuatan yang dimiliki, yaitu pendekatan STBM yang sudah menjadi pendekatan utama dalam pembangunan sanitasi nasional, dan juga dalam percepatan SDG poin 6, yaitu percepatan sanitasi dan air minum layak dan aman, persampahan dan pengelolaan limbah domestik. Kemudian setiap puskesmas minimal 1 tenaga kesehatan lingkungan. Nah, ini juga harus kita petakan apakah sudah cukup. Kalau belum, tentu ini upaya kita bagaimana mencukupkan ini, dan ini juga sudah kita mintakan kepada PPSDM untuk bagaimana mencukupi rasio 1 puskesmas ini minimal ada sanitasi lingkungan di setiap puskesmas yang ada. Ada 10.000 lebih puskesmas yang harapannya juga ada 10.000 lebih juga tenaga sanitasi lingkungan yang ada. Dan saat ini rekam data tenaga sanitarian dalam sistem aplikasi Imonef, tadi kami sampaikan total seluruh Indonesia dengan jenjangnya itu ada 11.000, tapi dalam Imonef itu memang masih ada 8.722 dengan fasilitator yang aktif 74%, dan sistem aplikasi Imonef 5 pilar STBM itu sebenarnya sudah terbangun dan tersedia aplikasi Smart Kader 5 pilar STBM berbasis Android yang memang bisa diakses. Dan harusnya teman-teman sanitasi, tenaga sanitasi lingkungan yang hari ini juga diambil sumpah profesinya, ini juga sudah menjadi komunitas dan harus bisa mengakses aplikasi-aplikasi yang ada. Kemudian tersedia juga aplikasi Smart Kader Sanitarian 5 pilar berbasis Android juga. Kemudian beberapa kabupaten kota telah melakukan klaim keberhasilan 5 pilar STBM, salah satunya Kabupaten Sumbawa Barat. Dan berdasarkan data Imonef STBM sampai dengan Desember 2020 terdapat kabupaten kota yang ODF atau SBS buang air besar sembarangan, bebas dari buang air besar sembarangan itu 37,28%, dan desa yang ODF-nya 75%, desa STBM dan akses sanitasi sebesar 81%. Oleh karena itu dilakukan intervensi kesehatan lingkungan melalui penguatan kabupaten kota dan kader kesehatan dalam implementasi 5 pilar STBM. Dan kita tahu kegiatan tersebut tentu bertujuan bagaimana seluruh kabupaten kota memiliki percepatan strategi 5 pilar STBM, seluruh desa mengimplementasikan 5 pilar STBM, setiap desa meminimal 5 natural leader
dan terkapasitasi dalam implementasi 5 pilar STBM, dan ada percepatan up-to-date data daripada 5 pilar STBM dalam aplikasi Imonef 5 pilar STBM. Dan sasarannya tentunya seluruh kabupaten kota, sanitarian terlatih 5 pilar STBM, kemudian kader kesehatan lingkungan itu dalam 5 pilar STBM tersedia, kemudian jejaring kerja, sanitasi, dan air minum itu juga terbangun. Dan untuk mencapai tujuan dan sasaran tersebut dilakukan lewat metode sosialisasi dan advokasi kepada pemerintah daerah, jejaring AMPL, untuk rencana kerja strategi 5 pilar STBM, sanitarian terlatih dalam kapasitas kader untuk 5 pilar STBM, updating ketersediaan daripada data natural leader STBM per desa, sosialisasi kader kesehatan lingkungan, kemudian penyediaan media KIE, penguatan kader dalam implementasi 5 pilar STBM. Barangkali itu yang kami sampaikan, yang harapannya kita semuanya memahami apa yang sudah kita lakukan dan apa rencana yang akan kita lakukan dan bagaimana kita berperan di sana. Sebagai kesimpulan bahwa kesehatan lingkungan mempunyai peran yang strategis dan besar tentunya dalam penanganan masalah kesehatan masyarakat. Dan tenaga sanitasi lingkungan telah mampu memberikan daya dukung yang potensial dalam intervensi kesehatan lingkungan. Dan ketiga adalah bagaimana kemitraan Direktorat Kesehatan Lingkungan dengan Hakli yang ke depan ini perlu dilanjutkan dalam upaya intervensi kesehatan lingkungan. Yang terakhir adalah pengembangan kompetensi dan karir tetap perlu ditingkatkan untuk mewujudkan tenaga sanitasi lingkungan yang profesional. Terima kasih, selamat melaksanakan tugas-tugas ke depan yang memang cukup banyak dan menjadi pejuang-pejuang kesehatan lingkungan. Dan terima kasih juga buat Hakli yang semakin sukses dan profesional. Saya kembalikan pembawa acara, salam sehat. Salam sehat. Terima kasih kepada Ibu Dr. Gigi Ervensya Sitohang, MFID, selaku Direktur Kesehatan Lingkungan Kementerian Kesehatan Republik Indonesia yang telah memaparkan paparannya terkait daya dukung tenaga sanitasi lingkungan dalam pandemi COVID-19. Baiklah hadirin, kita telah tiba di penghujung acara. Acara selanjutnya adalah pembacaan doa penutup yang akan dipimpin oleh Bapak Haji Mat Ahwani, Sarjana Agama. Kami persilakan kepada Bapak Haji Mat Ahwani, Sarjana Agama, untuk memimpin doa penutup. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pada kesempatan yang berbahagia ini, marilah kita munajat dan memohon kepada Allah, Tuhan Yang Maha Esa, sesuai dengan agama dan keyakinan masing-masing. Doa ini kami pimpin secara agama Islam. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin tibil qulubi wa dawaiha wa afiyatil abdani wa shifaiha wa nuril absari wa diyaiha wa ala alihi wa sahbihi wa sallim. Allahumma habib ilayna al-iman wa zainhu fi qulubina wa kari ilayna al-kufra wal fusuq wal isyan wa ja'alna minal rasyidin. Ya Allah, Ya Rahman, Ya Rahim, pada pagi yang berkah ini, perkenankanlah kami untuk selalu bersyukur atas segala nikmat dan karunia-Mu yang telah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga pada saat yang penuh hikmat ini, kami dapat menghadiri acara angkat sumpah profesi tenaga sanitasi lingkungan secara nasional yang diselenggarakan pengurus pusat Hakli. Oleh karena itu ya Allah, hanya kepadamu kami memohon, kiranya acara ini berada dalam naungan taufik dan ridho-Mu. Ya Allah, Tuhan yang Maha Kuasa, jadikan momentum akad sumpah profesi ini sebagai upaya ikut berkarya kami untuk meningkatkan pengabdian dan tanggung jawab untuk mewujudkan kesejahteraan dan kemakmuran bangsa kami. Ya Allah, berikanlah kami kekuatan lahir dan batin
untuk melaksanakan amanah tugas dengan sebaik-baiknya. Ya Allah, ya Qawi wa Aziz, Tuhan yang Maha Mulia, kami sadar betapa lemahnya kami untuk menerima amanah yang sedang kami emban. Namun atas bimbingan dan pertolongan-Mu, takkan ada sesuatu yang sulit jika Engkau takdirkan mudah. Karena itu ya Allah, mudahkan urusan kami, ringankan langkah kami, berkahi hidup kami, selamatkan dan bimbing kami, keluarga kami, khususnya para tenaga profesi yang berlatih sumpah, dan kami yang hadir maupun dalam virtual untuk menjalankan dan melaksanakan amanah dengan penuh integritas dan tanggung jawab. Ya Allah, bukakan pintu-pintu keberkahan dan kebaikan untuk kami, bangsa kami, menuju bangsa yang kuat, bangsa yang sehat, bangsa yang bermartabat, baldatun thayyibatun wa rabbun ghafur. Ya Allah, Tuhan yang Maha Pengampun, terimalah doa kami, pengabdian dan karya kami. Ampunilah kami, para orang tua kami, dan guru-guru kami, serta para pemimpin kami. Allahumma ja'al hayata ziyadatan lana fi kulli khair, waj'alil mauta rahatan lana min kulli syarr. Allahumma fadna mimma nakhafu wa nahdhar, fa anta khairul hafidha wa anta arhamur rahimin. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Haji Mat Akhwani yang telah memimpin doa penutup pada kesempatan ini. Hadirin yang berbahagia, dengan demikian berakhir pula lah seluruh rangkaian prosesi upacara angkat sumpah profesi tenaga sanitasi lingkungan secara nasional kedua yang diselenggarakan oleh Himpunan Ahli Kesehatan Lingkungan Indonesia tahun 2021. Kami mohon maaf bila ada hal yang kurang berkenan selama penyelenggaraan kegiatan ini. Semoga kita bisa berjumpa dalam kondisi yang sehat walafiat di kesempatan lainnya. Saya, Rifki Ridho Hasditama, sebagai pembawa acara pada kesempatan ini, mohon undur diri. Sebelum acara berakhir, kami persilakan untuk beramah tamah. Kami ucapkan terima kasih. Wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam santi santi santi. Kita akan melaksanakan foto bersama sejenak. Mohon masih berada di tempat, menyalakan kameranya. Kita akan screenshot 26 layar ini. Boleh bersama-sama. Dari layar langsung. Baik. Kita mulai untuk kolom pertama. Baik. Mohon bersiap. Kolom pertama. 1, 2, 3. Kolom kedua. Baik. Kolom kedua. 1, 2, 3. Admin di ruangan lain boleh men-screenshot ya. Baik. Kolom ketiga. 1, 2, 3. Baik. Kolom keempat. 1, 2, 3.
Kolom kelima. 1, 2, 3. Kolom ke-6. 1, 2, 3. Kolom ke-7. 1, 2, 3. Kolom ke-8. 1, 2, 3. Kolom ke-9. 1, 2, 3. Kolom ke-10. 1, 2, 3. Kolom ke-11.